Kita berbicara mengenai sifat orang berpengaruh dari kitab Roma pasal 14 ayat 8 sampai ayat 12. Ibu Bapak boleh buka Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama, saudara. Haleluya. Dalam hitungan ketiga, kalau saudara sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Roma 14 ayat 8 sampai 12. 2, 3, iya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. 12 bersama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk pada pembahasan ayat Alkitab ini, saya ajak kita sebentar melihat kepada apa yang sudah kita pelajari di minggu pertama tanggal 5 Desember kemarin. Dalam minggu pertama itu kita belajar dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16. Dari ayat Alkitab itu kita menemukan bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen disebut oleh Kristus sebagai garam dan terang dunia. Sebagaimana kita semua mengerti bahwa fungsi atau tujuan garam adalah memberi rasa nikmat, memberi rasa lezat serta rasa sedap terhadap makanan. Itu sebabnya garam merupakan bumbu utama dari setiap dapur rumah tangga. Nah, sebagaimana garam fungsinya adalah memberi nilai nikmat, tak memberi rasa nikmat, rasa lezat serta rasa sedap terhadap makanan atau masakan yang dimasak. Demikianlah dengan orang percaya ketika Alkitab menyebutkan bahwa orang percaya itu adalah garam dan terang dunia. Fungsi atau tujuan keberadaan kita ada di muka bumi ini untuk memberi nilai tambah, melepaskan pengaruh yang menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih luar biasa, bahkan menjadi lebih unggul dan menjadi positif lainnya. Karena itulah keberadaan kita sebagai orang Kristen ketika kita ada di sebuah komunitas, katakanlah saudara ada di sebuah kelompok, ada di sebuah hubungan, ada di sebuah keluarga atau rumah tangga, atau ada di sebuah gereja, atau ada di sebuah tempat-tempat perhimpunan apapun. Keberadaan saudara di sana harusnya menambahkan rasa baik, hal-hal luar biasa di sekitar lingkungan itu. Kalau saudara ada di sebuah komunitas, ada di sebuah hubungan, yang harus saudara ingat terus-menerus adalah kehadiran kita di tempat itu bukanlah kebetulan. Keberadaan kita di sebuah komunitas itu bukanlah kebetulan. Allah tentu merancang, sebab firman-Nya yang berkata dia menuntun setiap langkah keluar dan masuk kita. Tuhan menuntun dan menetapkan langkah-langkah kita. Jadi kalau kita ada di sebuah tempat, di sebuah komunitas, itu karena Tuhan yang menuntun kita ada di sana, tentu dengan maksud dan tujuan yang khusus pula. Yaitu supaya oleh kita komunitas tersebut menjadi lebih baik. Supaya melalui kita komunitas tersebut bertambah, bertumbuh, berkembang, bahkan berhasil dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan memberi pengaruh atau memberi nilai tambah. Setelah kita belajar
bahwa panggilan atau keberadaan orang-orang percaya di muka bumi ini ternyata untuk memberi pengaruh atau memberi nilai tambah, sehingga ia diibaratkan atau digambarkan sebagai garam dan terang dunia. Maka pada hari ini saya berkepentingan untuk menuntun kita mengerti sifat orang berpengaruh itu seperti apa. Sifat orang yang disebut sebagai garam dan terang dunia itu seperti apa. Ketika kita mengerti seperti apa seharusnya sifat-sifat dasar yang harus dimiliki atau diperlihatkan oleh orang-orang percaya yang disebut sebagai garam serta terang dunia, maka ketika dia ngerti sifat garam dan terang dunia itu seperti apa, sifat orang berpengaruh itu seperti apa, maka dengan demikian dia bisa menjadi pengaruh atau melepaskan pengaruh pada sekitarnya, pada lingkungannya, pada orang-orang lain yang ditemuinya atau yang ada di komunitasnya. Tapi ketika dia tidak mengerti, ketika dia tidak memahami sifat orang berpengaruh, sifat garam dan terang dunia itu seperti apa seharusnya, maka tidak bisa kita mengharapkan orang tersebut mempengaruhi atau melepaskan pengaruh pada sekitarnya. Itu sebabnya sering sekali terjadi tabrak menabrak antara satu dengan yang lain. Karena itulah saya mengajak kita pada hari ini melihat salah satu sifat dasar atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang berpengaruh. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas diri sendiri. Saya ulang sekali lagi. Sifat yang harus dimiliki oleh orang berpengaruh, oleh garam dan terang dunia adalah bertanggung jawab. Yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, perhatikan apa yang dikemukakan dalam ayat 12 ayat Alkitab yang kita baca tadi, saudara. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3, iya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi, setiap orang akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Ayat Alkitab ini tidak berkata bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab atas segala aspek kehidupan orang lain. Ayat Alkitab ini tidak berkata bahwa orang-orang percaya dimintai pertanggungan jawab atas pencapaian orang lain, produktivitas orang lain, hasil hubungan-hubungan orang lain, kesehatan orang lain, pendapatan orang lain, perasaan orang lain dan sebagainya. Alkitab secara terang benderang menyampaikan bahwa kita hanya dimintai pertanggungan jawab di kemudian hari oleh Tuhan Allah atas diri kita sendiri, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena Allah suatu saat nanti pada saat kedatangan Kristus akan memintai pertanggungan jawab atas diri kita sendiri, yakni atas apa yang kita lakukan, atas talenta karunia yang diberikan pada kita, atas potensi kemampuan yang dianugerahkan pada kita, atas segala sesuatu yang Dia berikan atau segala sesuatu yang kita kerjakan. Oleh karena satu saat nanti pertanggungan jawab atas diri kita sendiri akan dimintai, maka menjadi penting bagi kita sekalian mengerti tidak boleh mengabaikan atau menolak apa yang merupakan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh abai, cuek, atau tidak peduli dengan apa yang merupakan tanggung jawab setiap kita. Kebanyakan orang-orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, masih ada di level suka menyalahkan orang lain atas keadaan hidup yang sedang dijalaninya. Kebanyakan orang, termasuk orang-orang Kristen, masih sering melemparkan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya atas kualitas hidup yang dimilikinya atau yang diraihnya, dicapainya. Banyak orang masih menyalahkan orang-orang tertentu, masih menuduh faktor-faktor internal,
faktor-faktor eksternal dalam kualitas hidup yang dimilikinya, dalam produktivitas, bahkan dalam kesehatan dan lain-lain yang ada dalam dirinya atau yang terjadi dalam dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi penting bagi kita memahami bahwa kita tidak boleh abai atas tanggung jawab kita dan melepaskan tanggung jawab kita. Memang menerima dan memikul tanggung jawab atas diri kita sendiri ini tidak mudah. Apalagi di zaman modern sekarang ini. Begitu sulit bagi kita untuk bisa memikul tanggung jawab ini. Karena sejak dari kita lahir, seolah-olah kita telah dikondisikan untuk menyalahkan hal-hal lain atas kualitas hidup kita ini. Kita seolah-olah telah terlatih atau telah dikondisikan untuk terlatih menyalahkan siapa-siapa saja atas apa yang tidak kita dapatkan atau yang atas kegagalan kita, atas pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa kita capai dan lain sebagainya. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita ada di rumah, kita sering sekali menyalahkan kenapa kita menjadi orang pendiam, kenapa kita berkarakter buruk, kenapa seseorang itu jahat atau nakal, kenapa seseorang tidak cerdas, kenapa seseorang pemalu dan lain sebagainya. Sering sekali yang disalahkan adalah hal-hal internal. Misalnya karena DNA-nya atau genetika. Karena saya pendiam ini ya karena ayah saya, ibu saya kan pendiam. Jadi ya saya pun jadi pendiam lah. Ada lagi orang yang mencoba berkata saya ini menjadi kasar, menjadi keras. Ya karena memang saya punya orang tua itu kasar dan keras. Saya ini tidak peduli dengan orang lain karena memang di keluarga saya kakak dan abang adik saya memperlihatkan yang seperti itu pada kami. Ini namanya menyalahkan orang lain. Secara umum mungkin hal ini bisa diterima Bapak Ibu. Secara umum ini mungkin bisa dipahami. Oh iya, karena ayahnya kasar, buruk, jelek, maka kemudian dia menjadi jelek, menjadi buruk, menjadi temperamental, bisa diterima. Barangkali di kalangan umum ini sah-sah saja. Tetapi dengar, di satu sisi ini namanya kita melepaskan tanggung jawab kita kepada orang lain. Kita seolah-olah menyalahkan orang lain atas kualitas hidup yang kita hadapi, yang kita miliki, yang kita perlihatkan. Atas kegagalan kita, atas karakter buruk kita dan lain sebagainya. Seolah-olah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri kita ini adalah orang lain. Saudara bisa bayangkan. Bagaimana mungkin seseorang seburuk apapun orangnya, sekasar apapun orangnya, bagaimana mungkin orang tersebut berpengaruh atau bisa mengendalikan seseorang? Seharusnya tidak bisa. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita dewasa, kita bertambah besar, lalu kita keluar dari rumah atau kita menikah, membangun rumah tangga sendiri. Kemudian ketika kita ada di luar rumah karena kita sudah dewasa, maka kita mulai menyalahkan pasangan kita, mulai menyalahkan lingkungan kita, teman-teman kita, atasan kita atas kualitas hidup atau kegagalan yang kita dapatkan. Lalu yang satu mulai berkata, saya ini kenapa tidak bisa bahagia, suami saya, istri saya. Pasangannya disalahkan. Di samping pasangannya, lingkungannya, pimpinannya, orang-orang lain. Bahkan juga medsos pun menjadi salah. Pendidikan juga salah. Saya ini menjadi buruk karena saya kan tidak sekolah. Saya tidak berpendidikan. Beda dengan pasangan saya. Dia punya sekolah. Dia punya ini dan itu. Harusnya dia lebih segalanya buat saya. Kita mulai menyalahkan orang-orang lain. Ini yang membuat
kita tidak pernah bisa keluar dari belenggu keterbatasan serta kemandekan. Makanya hidup kita terus menerus ada dalam batas-batas yang tidak bisa kita terobos. Kita tidak bisa melakukan perkara-perkara besar. Kita tidak bisa melakukan hal-hal luar biasa karena kita tidak bersedia mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kita tidak bertanggung jawab atas situasi keadaan kita sendiri, seolah-olah semua orang yang melakukan apa yang kita alami ini adalah akibat perlakuan orang lain, karena si A, karena si B, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang menjadikan kita terbatas. Kalau saudara bertanya pada orang-orang sukses di luar sana, orang-orang jutawan di luar sana, orang-orang yang telah berhasil memperlihatkan pengaruh di luar sana, mereka mengerti bahwa orang berpengaruh itu hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas kualitas hidup yang dimilikinya, atas apa yang dicapainya, atas hubungan-hubungannya. Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, yaitu dirinya sendiri. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Ketika kita tidak bersedia mengambil atau menerima tanggung jawab atas diri kita sendirilah, makanya kita tidak bisa memberi pengaruh, melepaskan pengaruh. Karena kita sendiri tidak bersedia memikul dan menerima tanggung jawab itu. Kita meletakkan semua situasi atau semua tanggung jawab ini pada orang-orang tertentu, pada mereka yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Padahal Allah tidak akan pernah memintai pertanggungjawaban atas orang lain dari kita. Allah meminta pertanggungjawaban atas diri kita sendiri. Karenanya untuk bisa memberikan pengaruh dengan baik, supaya saudara bisa menjadi orang yang membawa perubahan yang besar, terimalah tanggung jawab atas diri kita sendiri. Ambil tanggung jawab atas diri kita sendiri. Berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah menyalahkan siapa-siapa. Berhentilah menyalahkan tetangga, menyalahkan sahabat, menyalahkan teman, menyalahkan pasangan. Berhenti. Lihatlah pada tanggung jawab kita. Makanya sobat, yang terjadi sebenarnya adalah kalau teman saudara tidak melakukan pekerjaannya, saudara tidak perlu terganggu dengan apa yang tidak dilakukannya. Kita seharusnya tidak boleh berkata, karena dia tidak mengerjakannya, saya pun ya tidak mengerjakannya. Karena dia tidak melakukannya, saya pun ya tidak melakukannya. Sobat, setiap kita ini punya pekerjaan masing-masing. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di sana. Kalau teman saudara memburuk-burukkan saudara, kalau teman saudara berbuat yang tidak baik pada saudara, kalau mereka tidak mengerjakan pekerjaannya, mereka tidak meresponi dengan baik, saudara tidak perlu terganggu dengan itu. Kerjakan saja pekerjaan kita, kerjakan saja tanggung jawab kita. Ini akan membuat saudara memberikan pengaruh sepanjang perjalanan hidup kita. Berhenti menyalahkan yang lain atau siapapun. Boleh katakan amin. Yang mau mengalami hal-hal hebat katakan amin. Yang mau mengalami perkara besar katakan amin. Kerjakan saja pekerjaan kita. Kalau itu diberikan tanggung jawab kepada kita, kerjakan saja tanggung jawab kita. Kalau saudara naik pesawat, biasanya pramugari akan memberitahukan kepada saudara bagaimana langkah-langkah menggunakan masker oksigen jika terjadi sesuatu di pesawat. Instruksinya jelas. Kita bagi ibu-ibu yang membawa bayi, maka ibu harus menggunakan masker oksigennya lebih dulu, barulah kemudian menolong orang lain. Begitu toh.
Artinya kita harus bertanggung jawab atas keselamatan kita dulu. Barulah kemudian kita bisa menolong supaya orang lain bisa diselamatkan. Kalau membaca Alkitab, pesan Yesus yang merangkumkan pesan perjanjian lama dan perjanjian baru, kasihilah sesamamu manusia. Kalimatnya berkata, ketika kita ada dalam pasangan, kasihilah pasanganmu seperti dirimu sendiri. Standar kita mengasihi pasangan kita, diri kita sendiri. Artinya seperti apa kita memperlakukan diri kita sendiri, seharusnya seperti itulah kita lakukan pada orang lain. Kita tidak bisa mengasihi orang lain, memberi perhatian pada orang lain kalau seandainya kita sendiri pun tidak kita perhatikan. Karena itu Bapak Ibu, bertanggung jawab ini adalah bagian yang esensial, yang penting, supaya saudara bisa memberi pengaruh, memberi dampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang setuju, yang ngerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara, ada perdebatan-perdebatan atau penyebab kenapa terjadinya kebingungan-kebingungan di antara masyarakat, termasuk orang-orang gereja. Dan yang membuat kenapa mereka tidak bisa keluar dari dari belenggu keterbatasan, kemandekan. Kenapa mereka tidak bisa keluar dari sana? Karena ada pemikiran-pemikiran yang berdebat atau yang berlawanan satu sama lain. Berkaitan dengan tanggung jawab atas diri sendiri, ada dua aliran pemikiran Bapak Ibu. Aliran pemikiran yang pertama berkata bahwa tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas apapun. Aliran pemikiran yang pertama ini, kelompok yang pertama ini berpendapat bahwa ada banyak faktor, ada banyak hal yang membentuk masa depan seseorang atau yang mempengaruhi apa yang terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena ada banyak hal, ada banyak faktor, sehingga bukan dirinya yang bertanggung jawab, tapi hal-hal yang ada di luar inilah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau saya tidak bersemangat, saya tidak bisa bergairah, saya tidak sehat, ini karena alasan-alasan atau faktor-faktor lain katanya. Makanya dia mengira tidak ada seorang pun yang benar-benar bertanggung jawab, termasuk diri saya. Saya tidak bertanggung jawab atas kualitas hidup saya. Ini kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua adalah orang yang percaya adanya tanggung jawab pribadi. Kelompok ini mengerti bahwa dia bertanggung jawab atas kualitas atau produktivitas maupun aktivitas-aktivitas serta konsekuensi yang dialaminya, yang dihadapinya. Dia bertanggung jawab penuh atas itu. Makanya dua pemikiran ini sering sekali membingungkan. Yang satu berkata, ya sudah nasib begini, apapun kita lakukan, kalau sudah begitu katanya itunya nanti jadinya. Ini sudah takdir kita Pak, kita nggak bisa mengubah takdir. Kita nggak bisa mengubah garis tangan, sudah garis tangan kita begini, sudahlah kita jalani saja. Inilah kelompok yang pertama yang benar-benar menganggap tidak ada tanggung jawab terhadap apapun. Karena seolah-olah semua sudah digariskan, semua sudah diatur, sehingga kita tinggal menjalaninya saja. Seolah-olah kita hidup di dunia ini cuma seperti robot, hanya menjalani hari-hari yang sudah ditentukan. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah ditentukan, digariskan, maka kita tidak akan bisa keluar dari garis itu. Salah Pak. Saya beritahu itu bukan ajaran Alkitab.
Jadi jangan ada saudara yang percaya kita ini sudah digariskan mulai dari lahir, akan jadi apa, akan mengalami apa, akan seperti apa, semua sudah digariskan. Kalaupun saudara berkata semua sudah digariskan, benar, digariskan untuk menjadi berhasil, digariskan untuk menjadi berkat, digariskan untuk menjadi berpengaruh, bukan menjadi gagal. Tapi kemudian, kenapa ada orang berpikir kita nggak bisa melawan takdir, suratan tangan? Memang ada suratan tangan, Pak. Saudara lihat ada garis tangan, orang masih baca-baca garis tangan. Percaya pada garis tangan sehingga harus dibaca. Betul ada garis tangan. Kalau saudara perhatikan garis tangannya kiri dan kanan pada umumnya mirip huruf M, toh. M artinya mati. Cuma itu yang jelas dari pesan garis tangan. Artinya semua kita nanti pasti mati. Seperti apapun saudara, bagaimanapun semua akan berujung pada kematian. Coba lihat. Coba lihat nih. Sadar nggak sadar ketika seorang bayi lahir, keadaan tangannya terkepal. Betul enggak? Yang punya ibu-ibu ini yang tahu lah, ibu-ibu, oh iya ada apa. Begitu anak lahir tangannya terkepal. Makanya dibungkus, kita bungkus pun tangannya pakai sarung itu, tangannya terkepal. Tahu saudara artinya? Dia datang dengan sebuah impian menggenggam segala-galanya. Dia akan cengkeram, akan kendalikan, akan kuasai segalanya, akan taklukkan segalanya. Wih, semangat dia. Setelah mati, coba lihat, terbuka semua. Coba lihat tangan-tangan orang kalau sudah mati, terbuka. Setelah mati dia sadar, ternyata dia tidak bisa menggenggam apapun. Kira-kira itu maksudnya loh. Makanya begitu tangannya terbuka kelihatanlah huruf M itu. Matendai kang kepe. Mati tadinya rupanya. Nah gitu dia. Kalau waktu lahir ke dunia visinya coba akan ku bikin begini, akan ku genggam ini. Begitu innalillahi. Dia lepas segalanya, apa yang dia genggam. Jadi kalau kita mengira bahwa kita tinggal mengikuti, menjalani saja, itu bukan ajaran Alkitab. Makanya nggak benar juga kalau saudara nyanyi nasib ya nasib, mengapa jadi begini. Ada lagu orang Batak nih, saya orang Samosir nih. Pak Ganding nggak pernah ku dengar nyanyikan ini. Tapi memang jangan dinyanyikan lah Pak. Aku nyanyi ya lagu orang Samosir nih. Bohayan dodaino partubuaku umbain hutau nada ngolon. Artinya gini, bagaimana dulu kisah lahirku mama sehingga menderita aku hidup di dunia ini. Emang apa pengaruh kelahirannya dengan derita yang dihadapinya? Jadi kalau dia lahir lewat pintu, sukses. Kira-kira kan begitu ini. Tapi kalau lahirnya lewat jendela, dioperasi maksudnya, lompat pagar. Sudah ada pintu, nggak mau dia dari pintu, lompat. Kalau dia lahirnya lompat pagar atau lewat jendela karena operasi, sungsang dan lain, seolah-olah semua peristiwa kelahirannya itu punya pengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Apalagi kalau dia lahirnya normal lalu tali pusarnya melilit badannya, oh katanya itu tahan pukul. Aku punya kawan di sini Pak. Waktu lahir cerita dia ini,
Mamanya yang cerita, bukan dia yang cerita. Kalau dia cerita aku gak percaya, tapi karena mamanya aku yakin. Mamanya bibi itu cerita, waktu lahir Eda seseran anakku katanya sama aku. Payah kali ini waktu lahir. Kenapa? Ini semua tali pusarnya melilit badannya semua. Jadi kata orang tua zaman dulu, kalau ada orang lahir begini, ini tahan tikam, ini tahan pukul, tahan segala-galanya. Begitu dia bertumbuh besar, cengengnya minta ampun. Asal berantem kalah melulu. Tadi awalnya harapannya adalah tahan pukul dan lain sebagainya. Coba lo percaya pada yang begini-begini nih. Ada lagi lagunya tuh. Kalau ini pernah dinyanyikan Pak Ganding. Sorry my friend. Bicara nindum barendra. Tiga nandai tiganku. Karena yang di rumah sekarang berukaro. Seolah-olah nyesal dia. Ban lawe kenam berenda maka ada kuburu karwai dah bagian kira-kira. Cinta pertamanya berutigan. Yang datang berukaro, lalu bersembiring. Lalu yang disalahkan, engkau yakin bagai kami nakku. Udah begitu keadaan kami sekeluarga, coba. Nggak benar Pak. Walaupun sebuah lembaga merancang merumuskan hukum yang seolah-olah hukum itu mempersulit keadaan kita, merumitkan hari esok kita. Dengar, sesungguhnya tidak ada satu apapun yang bisa mengendalikan kualitas hidup kita dan mempengaruhi kualitas hidup kita. Sesungguhnya kitalah yang melepaskan kegembiraan, yang melepaskan sukacita. Namun sejatinya tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa merampas sukacita kita, yang bisa mengambil kegembiraan kita, kecuali kalau kita izinkan. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang di luar sana, seperti apa mereka berbuat, seperti apa mereka merancang, kitalah pada akhirnya yang bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Dua aliran inilah yang terus menerus ribut. Satu bilang enggak ada apapun yang bisa kita pertanggungjawabkan, karena ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi masa depan kita, yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Itu kata yang satu, ini tidak sesuai Alkitab. Lalu apa kata Alkitab saudara? Alkitab saya lihat lebih mendukung filosofi yang kedua, poin yang kedua. Apa kata Alkitab? Ulangan 30 ayat 19, yuk kita lihat. Muncul ya di slide ya. Coba saudara perhatikan, saya baca ya. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perhatikan kalimatnya, kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk, kematian dan kehidupan. Pilihlah. Ini menjelaskan bahwa ada keterlibatan tanggung jawab kita atas pilihan-pilihan kita, atau atas apa yang akan kita jalani. Kita ingin mendapatkan kehidupan atau kematian, tidak luput dari tanggung jawab kita. Kalau kita bandingkan lagi dengan apa yang kita baca di kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 14 ayatnya yang ke-12 tadi, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita sendiri. Berarti apapun yang terjadi atas hidup kita, sukses, gagal, beruntung, berhasil, maju, mundur, atau lain sebagainya, tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita bersedia mengambil tanggung jawab apa tidak? Tuhan Allah kita ini hebat.
Dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Toh dia beri kita kebebasan. Kenapa kita diberi kebebasan? Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan puas. Bagaimana kita bisa disebut puas kalau kita nggak diberi kebebasan memilih? Begitu kan Bapak Ibu? Tapi karena kita diberi kebebasan memilih, diberi kebebasan membangun gaya hidup, supaya kita bisa benar-benar puas dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Tapi dengar sobat, kehendak bebas atau kebebasan saudara memilih, kebebasan kita dalam membangun gaya hidup, kebebasan kita dalam mengerjakan banyak hal, meresponi banyak hal, semuanya itu disertai dengan konsekuensi atau menuntut tanggung jawab. Kalaupun misalnya, ini saya ngomong sama saudara, kalaupun misalnya orang tua kita diabetes, pengidap diabetes, lalu kemudian melalui genetika dia mewariskan diabetesnya pada keturunannya, dan memang begitu umumnya karena ini semacam warisan turun temurun. Tapi dengar, bukan berarti karena orang tua kita diabetes lalu kita tidak akan pernah bisa lepas dari diabetes. Kalau saudara bersedia mengambil tanggung jawab atas diri saudara, atas kesehatan saudara, atas umur panjang yang saudara harapkan, doakan. Kalau saudara bersedia mengambil tanggung jawab, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga cara bekerja, menjaga istirahatnya dan lain sebagainya. Asal saudara bersedia mengambil dan menerima tanggung jawab untuk hidup sehat. Walau kita adalah genetikanya diabetes, saudara bisa hidup sehat dan hidup diberkati dan tetap kuat. Tapi sudah ada potensi karena kita mewarisi. Kemudian kita tidak bertanggung jawab, tidak menjaga kesehatan kita, tidak menjaga istirahat, pekerjaan dan lain sebagainya. Ya jangan salahkan siapapun, termasuk orang tua kita, jangan salahkan. Kitalah yang tidak bertanggung jawab atas kesehatan kita. Alkitab ngomong perjanjian lama tidak tepat kalau orang yang makan asam gigi kita yang ngilu. Kan nggak mungkin itu Bapak Ibu. Orang makan asam kita yang ngilu. Tapi kalau saudara lihat di medsos begitu ya. Begitu orang potong asam dia makan, ikut kita. Padahal nggak ada apapun di tangan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ambil tanggung jawab ini. Jangan lagi menjadi orang yang melepaskan tanggung jawab. Bertanggung jawablah atas diri kita sendiri. Saya Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu tipe orang, kalau saudara mau kenal saya lebih dalam, lebih baik lagi, lebih dekat lagi, dengar baik. Saya tipe orang yang malas bermusuhan. Saya tipe orang yang malas ribut. Jadi kalau saya punya teman kerja, saya udah sampaikan pekerjaannya, SOP-nya sudah sampaikan, tupoksinya sudah sampaikan, bahkan sudah diingatkan lewat pertemuan-pertemuan, tapi kemudian dia tetap tidak mengerjakannya. Saya sudah berkomitmen tidak sakit hati. Saya sudah berkomitmen tidak tersinggung. Lalu bagaimana dengan pekerja yang diabaikan? Ku kerjakan. Saya nggak bisa mengerjakannya, ku cari orang lain mengerjakannya. Selesai. Daripada aku harus ribut, daripada aku harus bertengkar. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Tapi kita sering sekali kan banyak orang langsung to the point, pam. Harus begini, pam. Makanya sering bentrok. Orang-orang yang ada di sekitarnya ribut melulu. Kalau saya tidak. Lah, apakah itu tidak berisiko kemudian kita akan dianggap enteng, orang tidak bertanggung jawab? Urusan dia. Karena masing-masing orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Dia kerjakan itu buat dia bagusnya, tidak dia kerjakan juga itu untuk dia kok. Jadi gak ada masalah. Saya Bapak Ibu makanya begitu merdeka menggembalakan. Ada orang datang ibadah, jemaat datang ibadah, kita besuk, kita kunjungin. Udah dibesuk, dikunjungin, gak datang, no problem.
Dibesuk, dikunjungin lagi, nggak datang juga, no problem. Saya nggak pernah terganggu kalau orang nggak datang ibadah. Jemaat nggak pernah datang ibadah, saya terganggu. Jemaat, makanya kalau ada orang jemaat kita pindah gereja, saya nggak pernah stres. Nggak pernah marah sama gembala yang lain itu, tempat yang dituju oleh jemaat itu. Boleh cek data kita Bapak Ibu. Kalau yang lain teman saya, begitu orang gerejanya datang ke kita, langsung didatangin. Kenapa Bapak terima dia di situ? Bukan masalahku terima apa tidak diterima, dia datang. Kenapa enggak Bapak suruh pulang? Lah bukan bagian saya suruh orang pulang. Benar enggak Bapak Ibu? Makanya kami hamba-hamba Tuhan ini pun sering bermasalah di sini. Saya sudah membangun, begitu saya berkomitmen jadi gembala, tekad saya satu, saya nggak akan ribut dengan siapapun di gereja lokal. Kalau dia ke kiri, aku ke kanan. Sehingga saya hidupnya, saya ingin hidup berumur panjang soalnya. Ingin hidup damai dengan semua orang. Saya kasih yang baik, saya perlihatkan yang baik, kalau dia nggak terima yang baik, ya silahkan. Jadi sederhana, jangan dibikin rumit. Hidup ini simple kok Bapak Ibu. Itulah yang harusnya dilakukan sama saudara, sama kita semuanya ini. Jalani aja tanggung jawab kita, urus aja tanggung jawabnya. Jangan lagi menyalahkan dia sih nggak dia iniin, dia sih nggak begini. Semua orang kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Coba loh, ayolah. Kita keluhkan banyak hal, padahal jangan-jangan sumber keluhan itu adalah kita sendiri. Yang kita keluhkan itu adalah masalah kita sendiri sebenarnya. Kita tidak diberi tanggung jawab untuk mengubah sesuatu yang bukan bagian dari tanggung jawab kita loh Bapak Ibu. Kita tidak pernah diminta mengubah sesuatu yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Kita hanya berotoritas untuk mengubah sesuatu yang di bawah koridor tanggung jawab kita. Makanya ketika kita berkata aku mau mengubah si A, aku pengen mengubah pasanganku, nggak bisa. Saudara tidak pernah diberi otoritas untuk mengubah siapapun kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau kita ubah diri kita sendiri, kita ambil tanggung jawab kita, saudara bisa memberi pengaruh yang baik nih Bapak Ibu. Jadi jangan pusingkan dengan keadaan, dengan situasi. Walau resesi, walau sulit, faktanya begini, boleh saja itu terjadi. Jangan menyalahkan situasi, keadaan yang lain sebagainya. Dengar, ada banyak orang di luar sana, ini saya benar-benar mau tutup nih saudara, mau selesai. Ada banyak orang di luar sana yang menjadi jutawan, yang miliarder, yang hidup masa kecilnya, masa lalunya, keluarganya jauh lebih buruk dari kita. Tapi kenapa mereka eksis? Kenapa mereka berhasil? Kenapa mereka bisa berpengaruh? Karena mereka mengambil tanggung jawabnya dan memikul tanggung jawabnya. Jadi sekarang bagian kita, setelah saudara melewati hari-hari, waktu-waktu sepanjang 2021, seperti apa tanggung jawab yang saudara jalani, yang saudara pegang? Apakah saudara cenderung melepaskan tanggung jawab pada orang lain? Atau saudara memikul? Apakah saudara masih melihat kesalahan orang lain? Menyalahkan siapa saja tentang situasi, tentang kualitas dan lain sebagainya? Atau saudara mengambil tanggung jawab dan menjalaninya? Malam ini ambil komitmen, jadilah orang yang bertanggung jawab. Dengan demikian kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Kita tutup Alkitab, saya mengajak kita menyembah Tuhan. Haleluya.